Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bunga melati, baunya wangi. Ditanam di samping sini. Cakep. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita buka saja acara ini. Cakep. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama dalam acara seminar hari ini pada acara Rakernas 1 Lavkespri, pengukuhan surveyor dan primary healthcare di Hotel Royal Kuningan, Jakarta dari tanggal 3 Mei sampai 5 Mei 2024. Tadi Ibu Ira sudah berpantun, izinkan saya juga berpantun. Cakep. Belum. Oh belum. Oke. Makan daging kambing gulai. Cakep. Sambil minum kopi bakara. Cakep. Dengan bismillah acara sudah dimulai. Cakep. Saya berpantun untuk buka acara. Izinkan kami sebagai pemandu acara pada seminar pagi hari ini. Saya perkenalkan diri, saya Dewi Maria Yuliani dan rekan saya Ira Sulistianingsih yang akan memandu acara pada seminar hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai untuk panel pertama pada hari ini dengan 3 narasumber dan 3 materi yang sangat luar biasa. Yang pertama materi kiat-kiat mempertahankan dan meningkatkan mutu pasca survei akreditasi dibawakan oleh narasumber Dr. Sarbaini MKes. Kemudian kiat-kiat membuat perencanaan perbaikan strategi oleh Dr. Rohani MKes. Dan materi ketiga dengan kiat-kiat melaksanakan perencanaan perbaikan strategi yang telah disusun oleh Dr. Adriati Arif. Nah, untuk panel pertama ini akan dibantu oleh moderator. Oleh moderator kita pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan sekilas CV beliau. Moderator kita untuk panel pertama adalah Ibu Sri Duni Atas Asri. Beliau tinggal di DKI Jakarta di Pondokopi Duren Sawit. Beliau lahir di Bandung dan dengan pendidikan terakhir sebagai Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia, pendidikan dokter spesialis pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi FKUI, pendidikan dokter umum Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan saat ini beliau sebagai dosen Fakultas Universitas Pembangunan Nasional Veteran dan juga sebagai Kepala Staf Medis Pulmonologi Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta. Kepada Ibu Sri Duni Atas Asri dipersilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu MC. Perkenalkan saya Sri Duni Atas Asri. Biasanya sehari-hari saya dipanggil Duni. Saya dari Korwil DKI Jakarta. Saat ini saya memegang koordinator bidang diklat di Korwil DKI. Pagi ini kita melaksanakan acara yang sangat luar biasa yang sebagai peringatan ulang tahun Lavkespri yang pertama. Badan kekar, umurnya tua, bawa pedang, bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara Lavkespri. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak, bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Baik, untuk acara yang istimewa pertama kita akan mendengarkan kiat-kiat mempertahankan dan meningkatkan mutu pasca survei akreditasi. Yang pertama akan dibawakan oleh Dr. Syarbani, Master Kesehatan. Terima kasih Ibu Moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Masih semangat teman-teman? Ya. Yang saya hormati Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pakar, dan Dewan Etik. Kemudian yang saya hormati juga Dewan Pengurus Labkespri, para pimpinan Korwil yang sebelah sedang rapat komisi, kemudian yang saya sayangi teman-teman surveyor seluruh Indonesia. Baik, saya akan berbagi pengalaman. Ya. Ini bukan menggurui tetapi berbagi pengalaman apa yang saya dapatkan selama saya melakukan survei dari tahun 2018. Sebenarnya ini bukan kiat-kiat ya, tetapi sharing pengalaman ketika saya survei ke Puskesmas dan klinik. Apa yang terjadi apabila pelayanan tidak bermutu? Kalau pelayanan tidak bermutu, maka salah satunya adalah akan menggerus kepercayaan kepada Paskes dari masyarakat. Kemudian dapat juga mengubah perilaku dalam memilih pelayanan kesehatan dari masyarakatnya. Sehingga masyarakat itu bukan ke Paskes tetapi ke selain nakes. Ada yang ke dukun, paranormal, dan lain-lain. Kemudian juga akan mengurangi motivasi bagi pemberi pelayanan. Karena pasiennya sedikit, terakhir dia akan melakukan kegiatan-kegiatan bukan di tempat dia bertugas. Kemudian secara finansial akan merugikan Paskes. Dan juga risiko serius secara nasional tidak tercapainya universal health coverage. Kemudian Kementerian Kesehatan melakukan intervensi mutu pelayanan kesehatan primer. Yang sama-sama kita ketahui sekarang syarat untuk dilakukannya akreditasi dibuat salah satunya adalah ada pengukuran mutu, yaitu indikator nasional mutu. Sehingga apabila tidak mengisi aplikasi mutu Pasienkes, indikator nasional mutu dan IKP, maka tidak bisa mengikuti akreditasi. Kemudian juga pelaporan insiden. Ini sama ya, pelaporan insiden itu juga ada di aplikasi mutu Pasienkes. Kemudian setelah terakreditasi, apa yang dilakukan? Strateginya, maka ini akan berproses mulai dari Kemenkes yang menyiapkan norma standar, prosedur dan kriteria terhadap mutu tersebut. Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi akan memantau proses mutu melalui PPS, kemudian juga Dinas Kesehatan juga akan melakukan feedback di PPS DFO dan harus dilakukan penguatan mutu di puskesmas dan klinik. Kita sama-sama ketahui bahwa Kementerian Kesehatan mengeluarkan dimensi mutu, ada yang dinamakan efisien, efektif, tepat waktu,
aman, adil, dan berorientasi pasien. Saya tidak akan membahas satu persatu, karena ini sama-sama kita sudah pernah tahu. Kemudian juga kita di Paskes punya indikator, mulai dari indikator nasional mutu, kemudian ada indikator mutu prioritas puskesmas atau indikator mutu prioritas klinik, ada juga indikator mutu keselamatan pasien. Nah, tentu teman-teman sekalian juga sudah terbiasa dengan indikator-indikator ini. Selain indikator ini ada juga indikator mutu unit dan indikator kinerja. Nah, ini juga jangan kita abaikan, kita hanya mengejar indikator yang wajib secara nasional, kemudian wajib di Paskes, ada yang tidak diwajibkan, kita abaikan. Contohnya apa? Indikator kinerja. Indikator kinerja ini dasarnya adalah dari kegiatan-kegiatan yang lahir dari uraian tugas masing-masing. Kemudian bagaimana kita menerapkan tata kelola mutu? Tentu Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan pedoman tata kelola mutu puskesmas. Mungkin sekarang belum keluar pedoman tata kelola mutu klinik, tetapi kita bisa mengadopsi dari tata kelola pedoman tata kelola mutu puskesmas ini untuk melakukan pemantauan mutu di klinik juga. Ini saya mengimplementasikan untuk klinik dari pedoman tata kelola mutu ini juga. Ruang lingkup dari pedoman tata kelola mutu ini di dalamnya berbicara tentang konsep mutu. Mungkin apabila ada teman-teman yang masih kurang paham dengan konsep mutu bisa didapatkan di sini. Kemudian dimensi mutu, manajemen risiko, ya kemarin juga sudah disampaikan Dr. Riyati. Kemudian komitmen manajemen dan budaya keselamatan. Sebenarnya inti utamanya dalam mempertahankan mutu di Paskes itu di sini. Komitmen manajemen, bukan hanya komitmen pimpinan puskesmas maupun pimpinan klinik. Kemudian bagaimana caranya mutu itu menjadi budaya. Nah, seperti kemarin pembelajaran yang kita ambil dari kegiatan gala dinner semalam dengan pakaian adat berbagai daerah, itu adalah budaya. Bagaimana caranya hari ini kita belajar mutu itu kita jadikan budaya seperti kemarin. Ya kita nggak tahu tahun berapa mulai dibuat pakaian adat masing-masing. Kan kita nggak ada yang tahu nih. Kecuali kita telusur kapan ya diciptakan baju adat yang sedemikian indah dan megahnya. Dan nggak ada yang sama. Coba lihat kita. Seluruh Indonesia semalam tidak ada yang sama. Sama persis maksudnya. Berbeda-beda. Artinya akan muncul budaya-budaya setempat. Nah, itu yang diinginkan oleh Kementerian Kesehatan. Bagaimana caranya mutu ini juga menjadi budaya di Paskes. Ketika itu sudah menjadi budaya, maka pemerintah tidak akan capek lagi dalam bagaimana penerapan mutu itu di puskesmas dan klinik. Nah, kemudian selain itu dalam pedoman ini juga berisi tata kelola organisasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, audit internal, tinjauan manajemen, perbaikan mutu, dan pencatatan pelaporan. Nah, ini bisa kita dapatkan di pedoman TKM. Kemudian bagaimana penerapannya? Nah, kalau kita lihat secara detailnya, komitmen manajemen ini adalah membangun kesempatan berkembang kepada karyawan atau pegawai
menghargai karyawan, memberikan umpan balik, kemudian melakukan komunikasi yang baik, kemudian bekerja secara tim atau tim bonding, dan menciptakan strategi untuk menyatukan karyawan. Sekarang kebanyakan sumber perpecahan di Paskes itu adalah duit, terutama di Puskesmas. Karena jasanya banyak, ada yang kerja dengan yang nggak kerja, dikasih jasanya sama. Nah itu jadi konflik, sehingga terjadi perpecahan. Ketika terjadi perpecahan, maka mutu itu tidak akan berjalan. Kemudian bagaimana cara membangun budaya mutu? Tentu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan itu bukan hanya dari kepala Puskesmas, PJ-PJ-nya juga harus kuat ya. Kemudian selalu berpikir bahwa butuh peningkatan SDM. Jadi kita harus berpikir, ya tidak harus mengikuti pelatihan-pelatihan khusus. Orang yang mengikuti pelatihan ketika sudah pulang dia harus berbagi ilmu ke teman-temannya. Paling tidak seperti itu. Kemudian tata geraha, lalu yang 5R itu selalu dijaga. Kemudian fokus kita ke pelanggan. Kemudian keselamatan pasien, pemberdayaan karyawan, kerja tim, kolaborasi, dan mutu yang berkesinambungan. Nah ini aktivitas kunci menurut WHO, ini nggak akan saya baca, terlalu banyak. Nanti akan diberikan ini bahan. Kemudian ya ada 7 kunci untuk di tingkat fasilitas berkaitan dengan mutu. Mulai dengan memiliki tujuan, visi misi dan lain-lain, kemudian organisasi, perlu organisasi yang baik, kemudian mengidentifikasi kesenjangan, adopsi standar pelayanan, kemudian mengidentifikasi kegiatan quality improvement, ya, peningkatan mutu, kemudian melaksanakan rencana operasional UI, dan yang terakhir adalah melakukan CQI, yaitu Continuous Quality Improvement. Nah ini bisa dipedomani sumbernya WHO. Kemudian agar program peningkatan mutu dapat terlaksana dengan baik, maka dilihat alurnya tetap dimulai dari komitmen manajemen. Jadi kemana-mana kita lihat kuncinya adalah di komitmen manajemen. Kemudian membangun budaya mutu, memenuhi dan melaksanakan persyaratan dasar peningkatan mutu. Kemudian setiap level harus jelas aktivitas kuncinya. Jadi dia tahu apa yang dikerjakan. Kerjakan yang ditulis, tulis apa yang dikerjakan. Kemudian proses pembelajaran. Ada PDSA, ada PDCA. Nanti kita lihat apa perbedaannya. Kemudian harus ada indikator keberhasilan. Semua kegiatan wajib ada indikator. Bahkan untuk cleaning service pun kebersihan. Kita katakanlah yang paling rendah atau paling biasa dilakukan adalah kebersihan toilet. Apakah kebersihan toilet itu ada indikatornya apa tidak? Karena persepsi orang yang melihat, kadang-kadang kalau hidungnya lagi mampet, dia tidak akan mencium bau-bauan di situ. Sehingga menurut dia, ya sudah tidak berbau. Tetapi bagi orang yang normal, hidungnya masih plong, dia katakan berbau. Tentu persepsinya akan berbeda-beda. Itu tanpa indikator. Kemudian melibatkan stakeholder dan lakukan juga CQI. Ya. Ini terpotong slide-nya. Nah, bagaimana kita membangun budaya mutu? Mungkin bisa dipedomani langkah-langkah ini mulai dari kepemimpinan, balik lagi ke kepemimpinan,
kemudian keterbukaan dan transparansi. Nah, ini yang dibutuhkan untuk agar semua karyawan atau pegawai di Paskes itu percaya dengan pimpinannya. Kemudian menekankan kepada kerja tim, ini tim lagi. Kemudian tanggung jawab yang jelas pada semua level penanggung jawab. Kemudian budaya belajar dan pembelajaran yang menyatu dalam sisi organisasi. Jadi saling mengingatkan. Kemudian umpan balik yang aktif untuk perbaikan. Kemudian keterlibatan staf, pengguna layanan dan masyarakat. Jadi mereka ikut dilibatkan ke dalam pelayanan kita. Kemudian pemberdayaan individu dengan memperhatikan kompleksitas sistem, menyelaraskan nilai organisasi, menumbuhkan kebanggaan dalam memberikan pelayanan. Tentu kalau kita masukkan nilai-nilai agama ke dalam pekerjaan kita, pasti kita akan lebih bagus. Ya, terutama keikhlasan, ya, bekerja itu dijadikan ibadah, tentu akan menumbuhkan kebanggaan. Kemudian menjadikan pelayanan sepenuh hati dan integrasi keselarasan antara upaya mutu dengan pelayanan. Nah, ini konsep CQI bisa dilihat mulai dari awalnya tetap indikator mutu. Jadi harus ada indikatornya. Kemudian indikator ini bukan hanya di SK-kan pimpinan Paskes, tetapi harus selalu diukur secara periodik, didokumentasikan, dianalisis dan ditindaklanjuti. Nah, ini menjadi kunci apakah sistem mutu itu berjalan di Paskes. Kalau hanya indikator saja, ini bisa setelah di SK-kan ada indikatornya, tetapi indikator ini tidak pernah diukur, maka apa yang terjadi? Tentu mutunya tidak akan berjalan. Kemudian lakukan pendekatan secara PDSA maupun PDCA, tentu dilakukan dicoba perbaikan, kemudian tindakan perbaikan, ada perbaikan kebijakan, prosedur, kemudian replikasi. Kemudian lakukan sosialisasi, komunikasi dan pelaporan. Tentu jangan lupakan dokumentasi. Nah, ini penting untuk proses reakreditasi berikutnya. Ini mungkin konsep PDCA. PDCA ini menekankan pada pelaksanaan perubahan dan kepatuhan terhadap standar. Siklus ini kemudian berkembang, saat disadari pada tahap ketiga, ceknya adalah melihat kembali hasil dari perubahan yang dilakukan. Nah, di sini muncul PDSA. Nah, apa perbedaan PDCA dengan PDSA bisa dilihat di sini. Kalau saya secara gamblangnya mengatakan PDCA itu untuk satu kegiatan, tadi PDSA itu lebih kepada satu program. Jadi lebih dari satu kegiatan. Yang dilihat adalah studinya, adalah pembelajarannya, kemudian lakukan uji coba. Langkah-langkahnya ini ada nih, 1, 2, 3, 4 ini sampai dengan. Ini secara matrik saya buatkan perbedaan PDSA dengan PDCA. Ini enggak saya bahas. Nah, ada juga pertanyaan ke saya dari teman-teman di daerah, apakah PJ Mutu itu harus dokter? Ya. Di sini saya di dalam pedoman tata kelola mutu Puskesmas disebutkan bahwa syarat untuk menjadi PJ Mutu itu sekurang-kurangnya memenuhi 1, pendidikan minimal S1 kesehatan. Kemudian untuk daerah terpencil Puskesmas bisa D3, dibenarkan.
Kemudian yang kedua, berpengalaman di unit tersebut minimal 2 tahun. Kemudian telah mengikuti workshop mutu, manajemen risiko, atau standar akreditasi, ataupun manajemen puskesmas. Nah ini kunci apakah mutu itu akan berjalan apa tidak, tentu letaknya selain di pimpinan puskesmas juga di PJ mutunya. Ini penerapan tata kelola mutu, mungkin bisa dilihat saja langkah-langkahnya. Terakhir kesimpulannya, yang pertama, penguatan pelayanan kesehatan dasar di pelayanan kesehatan primer sebagai ujung tombak terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat harus dilakukan secara bersama-sama. Jadi tidak bisa hanya satu unit saja yang bergerak, ini harus dilakukan bersama-sama. Kuncinya di PJ mutu. Kemudian yang kedua, melalui tata kelola mutu diharapkan puskesmas dan klinik mampu mendorong tercapainya peningkatan mutu yang berkesinambungan, yang pada gilirannya akan terwujud budaya mutu yang membuktikan dengan adanya perbaikan mutu secara berkesinambungan. Jadi proses CQI-nya itu berjalan. Kemudian yang ketiga, tata kelola mutu berhanya sekedar untuk memenuhi persyaratan standar yang telah ditentukan serta upaya meminimalkan risiko, namun juga membangun iklim organisasi dan budaya mutu. Jadi penekanannya itu di budaya mutu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang akhiri, bila itu begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Baik, kita sambut Dr. Rohani yang akan memberikan wawasan pada kita tentang kiat-kiat membuat perencanaan perbaikan strategis. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Bu Moderator, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Buah nanas berduri-duri. Rakernas Lavkespri seru sekali. Oke, Lavkespri, tambatan hati. Sekali lagi, belum semua nih. Lavkespri, tambatan hati. Baik, terima kasih. Izin kami memaparkan terkait dengan PPS. Bapak Ibu, sebelumnya di sini kita hanya sharing ya. Karena berkaitan dengan PPS ini tentunya sudah ada juga di kanal YouTube-nya Kemenkes dan itu sudah disampaikan pada saat bulan Maret ya. Minggu kedua kalau tidak salah bulan Maret sudah disampaikan. Dan di sini kita hanya mengulang kembali dan tentunya nanti saya akan menampilkan beberapa fakta dan analisis yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu, tetapi mungkin nanti itu sebagai bahan diskusi kita. Apakah memang seperti itu atau bagaimana ya? Itu mungkin nanti yang akan kita diskusikan bersama. Izin Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan untuk perkenalan. Ada 3 hal yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama tentang pendahuluan. Di sini nanti kita akan membahas beberapa regulasi yang memang berkaitan dengan PPS yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan bagaimana langkah membuat PPS, dan ini ada 2 langkah yang harus kita bahas. Tetapi karena di sini tim saya nanti berdua untuk membahas PPS dengan Dr. Adriati. Di sini kita akan fokus pada langkah yang pertama, yaitu bagaimana membuat perencanaannya. Kemudian yang ketiga, kiat membuat PPS, dan ini nanti mungkin rangkuman dari materi yang akan kita sampaikan, inilah yang akan kita diskusikan bersama. Baik Bapak Ibu, izin kita mulai pada pembahasan yang pertama tentang pendahuluan atau latar belakang. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau berkaitan dengan regulasi untuk akreditasi tentunya mulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ini tentang kesehatan juga sudah dipaparkan di situ. Kemudian Kemenkes dan yang lainnya tentunya ini kita sudah baca bersama ya. Kemudian kalau kita melihat di sini, ini tidak terlalu terlihat ya ternyata. Jadi tulisannya sebenarnya kalau di slide bagus ya, tapi di sini ternyata tidak terlalu terlihat. Kalau kita melihat di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, di sini dinyatakan pada pasal 178, setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib
melakukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara internal dan eksternal yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nah, ini bisa dilakukan melalui internal maupun eksternal. Kalau yang berkaitan dengan internal, maka Fasiankes melakukan pengukuran dan pelaporan indikator mutu, kemudian melaporkan insiden keselamatan pasien dan manajemen risiko. Kemudian yang dilakukan secara eksternal ini dilakukan salah satunya melalui akreditasi yang sudah kita lakukan bersama. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan PPS ini sangat penting. Kenapa? Inilah yang akan kita laksanakan karena kalau untuk survei mungkin sudah beberapa tempat sudah mulai agak berkurang ya. Karena sudah mungkin tinggal klinik yang masih sebagian besar masih belum kita survei. Tetapi untuk pasca akreditasi ini tentunya kita akan fokus pada bagaimana PPS yang akan kita sama-sama bisa pembinaan ke teman-teman yang memang sudah melakukan akreditasi. Ini untuk tahapan kegiatan kita mulai dari persiapan prakreditasi, kemudian pelaksanaannya sudah kita laksanakan, dan untuk paskanya kita akan fokuskan pada 2 langkah ini, di mana di sini tertuang pada PMK 34 tahun 2022 pada pasal 22. Jadi yang pertama untuk kegiatan perbaikan setelah akreditasi dilaksanakan mulai dari perencanaan. Yang pertama perencanaan dan yang kedua melaksanakan apa yang sudah direncanakan pada PPS tersebut ya. Halo. Oke, pembinaan dan pengawasan, dan tentunya kalau berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan ini mulai dari tingkat Kementerian Kesehatan, kemudian Menteri, Gubernur, kemudian Wali Kota, ini dilakukan secara berjenjang. Nah, untuk wilayah Bupati atau Wali Kota atau Kabupaten Kota ini dilakukan melalui tim pembina klaster binaan yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing teman-teman yang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ya, ini untuk pembinaan penyusunan PPS ini tentunya saat ini kita akan fokus pada penyusunan PPS ini yang tertuang dalam PMK 34 tahun 2022 pasal 30 ya. Kemudian juga pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan baik pada saat pelaksanaan survei maupun ke lembaga yang melakukan penyelenggaraan akreditasi. Bapak Ibu izin untuk Kepdirjen Yankes nomor HK.02.02/1/3991 tahun 2022 tentang Juknis ini, di sini dinyatakan bahwa Fasiankes wajib membuat dan menyampaikan program perbaikan strategis kepada lembaga penyelenggara akreditasi, kemudian Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota, kemudian Dinas Kesehatan Daerah Provinsi berdasarkan rekomendasi perbaikan hasil survei dari Kementerian Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. PPS digunakan sebagai bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi akreditasi oleh lembaga penyelenggara akreditasi, Dinas Kesehatan, Kabupaten Kota maupun di Dinas Provinsi. Bapak Ibu izin, apakah ada yang sudah mencoba untuk mendownload atau masuk di dalam DFO yang PPS? Sudah. Apakah sudah bisa menginput? Ada kendala enggak? Kalau nilai 0,5 itu pasti ada. Kalau 10 ada enggak? Kelihatan. Kan ini banyak, sebagian besar saya lihat pada saat kita verifikasi nilai 10 banyak yang memberikan rekomendasi. Apakah itu terlihat juga ya? Terlihat. Apakah hanya berdasarkan nilai 0 dan 5 saja kemudian yang nilai 10 tidak keluar rekomendasinya? Tidak ya? Oke, yang lain mungkin ada pengalaman? Bapak Ibu yang di puskesmas atau yang punya klinik? Ya Bu? Terima kasih Ibu. Perkenalkan saya Dr. Yuli dari Kalbar. Nah, saya dari Puskesmas sudah mencoba untuk mengisi PPS ke DFO. Tetapi di dalam DFO itu tidak lengkap sesuai dengan instrumen. Seperti kayak 1.1 langsung 1.1 ke C-nya. Sedangkan kami kan ada rekomendasinya misalnya 1.1.A misalnya ya. Nah itu di DFO-nya itu tidak lengkap sesuai instrumen akreditasi. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Dok. Jadi yang langsung terlihat yang C-nya, berarti itulah yang nilainya 0 atau 5. Atau yang ada rekomendasinya ya.
Oke, jadi semua yang ada rekomendasinya atau yang nilainya 0 dan 5, maka itu saja yang akan terlihat di dalam DFO dan itulah yang akan dibuatkan PPS-nya ya. Oke, terima kasih. Kalau misalnya, tapi kan puskesmas sama klinik dia enggak tahu ya nilainya 5 atau 0 gitu ya, atau 10 sedangkan ada rekomendasi gitu ya. Iya. Oke, baik, nanti kita akan lihat beberapa rekomendasi yang dibuatkan oleh Bapak Ibu semua, yang kebetulan saya screenshot ya. Jadi izin ini nanti untuk yang tadi pendahuluan sudah, saya rasa untuk regulasi silakan nanti Bapak Ibu membaca kembali. Untuk yang kedua kita akan bahas tentang langkah membuat PPS. Saya izin kembali lagi. Nah Bapak Ibu untuk perbaikan perencanaan perbaikan strategis ini untuk PPS ini adalah rencana perbaikan tertulis yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan rekomendasi hasil survei sebagai tindak lanjut dari penilaian yang telah terpenuhi atau terpenuhi sebagian. Nah ini Bapak Ibu kan kalau nilainya 0 dan 5 pasti ada PPS-nya. Tetapi kalau misalnya nilainya 10 tetapi ada rekomendasi sebagai penguatan, nah itu yang apakah memang terlihat ya di PPS ya? Nggak akan ditahu juga ya berapa nilainya ya? Ada ya? Nilai 10 juga? Apa bunyinya kira-kira Pak Satu? Kekurangan-kekurangan yang ada, misalnya di EP dari DIY ya, kami juga dari Puskesmas sudah menjalankan. Jadi PPS ini diinput setiap tribulan, sedangkan tribulan pertama Januari, Februari, Maret itu sebelum ada kementerian kan berarti nanti susulkan pada trimester berikutnya. Kami sudah mencoba mengerjakan dari data-data yang ada di DFO. Semua rekomendasi yang pernah dituliskan oleh surveyor itu muncul. Pasti, oke. Meskipun nilainya 10 ya? Iya. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus dong. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tetapi mungkin yang tahu nilai itu hanya surveyornya ya. Fasiankes tidak tahu nilai berapa yang dia dapatkan. Dia tidak tahu apakah 0, 5 atau 10 ya. Meskipun nilai 10 ada rekomendasi, pasti dia menganggap ini 0 atau 5 gitu ya. Oke, baik. Teman-teman yang lain ada pendapat? Terima kasih Pak, izin. Cukup, baik. Kita lanjutkan tujuannya. PPS ini digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pertama yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara akreditasi, tentunya ini nanti akan disampaikan pada 5 tahun ke depan pada saat pengajuan reakreditasi. Kemudian dilakukan monitoring oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ini bisa memberikan feedback nanti. Misalnya nanti Puskesmas sudah, Pasienkes sudah menginput apa hasil dari PPS untuk ditindaklanjuti, maka nanti Kabupaten Kota harus memberikan feedback dalam 1 bulan. Kemudian kalau untuk Dinas Kesehatan Provinsi, tidak bisa memberikan feedback. Dia hanya melakukan monitoring apakah sudah diberikan feedback oleh Dinas Kesehatan atau tidak ya. Itu yang ada di PPS. Kemudian ada 2 langkah yang harus dilakukan dalam perencanaan perbaikan strategis. Yang pertama adalah melakukan perencanaan, yang kedua melaksanakan perencanaan yang sudah dibuat oleh Pasienkes. Kalau untuk langkah pertama ini saya akan bahas di sini, kemudian nanti langkah kedua akan lebih banyak dibahas oleh Bunda Dr. Adriati ya. Langkah pertama di sini Bapak Ibu, perencanaan perbaikan strategis adalah sebagai tindak lanjut dari rekomendasi hasil survei pada akreditasi. Jadi sekali lagi dalam 1 bulan Pasienkes sudah menerima sertifikat akreditasi, maka harus membuat tindak lanjut, harus mengisi PPS yang sesuai dengan rekomendasi yang didapatkan, yang diberikan oleh surveyor. Kemudian form PPS akan terlihat atau bisa diisi oleh Pasienkes setelah sertifikat akreditasi diterima. Jadi sekali lagi PPS ini akan bisa terlihat jika memang sertifikat akreditasi sudah bisa dilihat di dalam DFO Pasienkes. Yang ketiga, PPS hanya bisa diakses dalam aplikasi DFO oleh user Pasienkes masing-masing. Jadi kan, halo. Ya, jadi untuk user Pasienkes ada sendiri, baik klinik maupun puskesmas, mau OTD dan sebagainya. Kemudian untuk Dinas Kesehatan juga ada usernya, baik yang kabupaten maupun kota. Dan ini berdasarkan wilayah masing-masing.
Kemudian yang keempat, dasar pembuatan PPS oleh user Fasiankes berasal dari rekomendasi yang diberikan oleh surveyor yang tadi 0, 5, atau 10 jika memang diberikan rekomendasi. Pengisian PPS maksimal 1 bulan setelah terlihat dan rekomendasi diterima oleh Fasiankes. Jadi dalam waktu 1 bulan harus sudah dibuat, kemudian nanti dikirimkan setiap triwulan. Dan dalam waktu 1 bulan Dinas Kesehatan harus memberikan feedback di dalam DFO yang ada di Dinas Kesehatan. Kemudian selanjutnya bagaimana alur pengisian PPS? Yang pertama, user Fasiankes wajib mengisi setiap rekomendasi yang diberikan dari hasil survei maksimal 1 bulan setelah rekomendasi terbit, minimal 1 kegiatan setiap rekomendasi. Bapak Ibu biasanya kalau yang seperti ini biasanya keluar dia di UKOM ya. Jadi kadang-kadang kita melalaikan ternyata ini yang paling banyak keluar. Kenapa? Karena pasca akreditasi itu akan benar-benar diinikan dalam waktu 4 tahun ke depan ya. Kemudian yang kedua, user Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melakukan monitoring dan evaluasi pengisian PPS dan dalam jangka waktu maksimal 1 bulan harus memberikan umpan balik. Sekali lagi dalam waktu 1 bulan harus memberikan umpan balik sesuai dengan apa yang diisi oleh teman-teman dari Fasiankes. Nah untuk Dinas Kesehatan Provinsi dia hanya bisa melakukan monitoring tanpa bisa memberikan umpan balik ke Fasiankes ya. Baik, ini user-usernya nanti akan lebih banyak dibahas oleh Bunda Dr. Adriati. Kemudian ini laporan pelaksanaannya pada saat kita masuk di dalam menu DFO. Kemudian ini laporan pelaksanaan user Fasiankes. Tentunya ini bisa diakses hanya dari teman-teman Fasiankes, klinik maupun puskesmas. Kemudian definisi operasional, nah ini sangat penting. Jadi Bapak Ibu untuk rencana perbaikan, kegiatan perbaikan yang direncanakan berdasarkan rekomendasi hasil survei 0 atau 5 ini merupakan rencana perbaikan yang tadi hanya terlihat mana saja sih yang nilainya 0 atau 5 atau yang ada rekomendasinya itu saja yang akan dibuatkan rekomendasi oleh Fasiankes ya. Kemudian indikator capaiannya apa, sasarannya siapa, waktu penyelesaiannya kapan akan dilaksanakan. Nah untuk waktu penyelesaian, bagaimana kalau misalnya hanya dalam, kan ini kita buat, kita kirimkan, Fasiankes kirimkan setiap triwulan ya. Bagaimana kalau misalnya dalam 1 kali dia sudah selesai. Dia sudah selesai untuk bisa melaksanakan kegiatan itu. Apakah setiap triwulan harus dikirimkan kembali? Ya? Coba boleh, siapa? Boleh Bu? Boleh? Oke. Yang lain? Ini kan setiap triwulan harus dikirimkan. Kemudian apabila Fasiankes baru 1 kali sudah mengirim, sudah membuat dan itu sudah selesai, misalnya diminta perbaiki SK misalnya. Nah kan kalau minta perbaiki SK hanya sekali saja dia bisa ini kan. Ya jadi Bapak Ibu kalau misalnya dalam 1 kali sudah kita buat SK, sudah bisa kita menindaklanjuti misalnya untuk elemen penilaian C dibuat perbaikan SK, maka setiap triwulan itu harus diupload lagi. Kenapa? Karena dia akan terbaca nanti belum menindaklanjuti elemen penilaian yang itu. Jadi setiap triwulan berikutnya harus diisi lagi dengan hal yang sama sampai 5 tahun ke depan. Untuk saat ini seperti itu ya. Nah jadi sekali lagi untuk setiap rekomendasi itu harus terus dilakukan sampai 5 tahun ke depan. Tiap triwulan the same lagi ya. Kemudian untuk sumber dana nanti silakan disesuaikan, penanggung jawabnya boleh tim mutu, boleh yang lainnya silakan disesuaikan dengan setiap elemen penilaian yang ada. Kemudian untuk keterangan PPS, Bapak Ibu untuk keterangan PPS ini sangat penting, kenapa? Di situ adalah link dokumen, bisa di-copy paste link dokumen yang dimasukkan di situ. Kalau seandainya, kalau seandainya di keterangan itu kan ada bentuknya dokumen yang harus misalnya foto kegiatan, pertemuan apa kan. Tidak mungkin kita bisa mengupload di situ tetapi link dokumennya lah yang akan kita masukkan di dalam keterangan itu ya. Oke, ini untuk definisi operasional. Nah ini contoh format-formatnya dengan keterangannya yang sudah kita bahas tadi. Ini contohnya silakan saja nanti bisa dilihat siapa sasaran dan sebagainya. Untuk keterangan silakan boleh dimasukkan link dokumennya. Nah Bapak Ibu untuk yang klinik nanti mungkin dibahas sama Bunda bentuknya format Excel. Tetapi kalau untuk saat ini ya mudah-mudahan tapi sudah bisa dengan langsung di DFO di ini. Nanti akan dibahas oleh Dr. Adriati.
Ini untuk langkah pertama, untuk langkah yang kedua nanti akan dibahas oleh Bunda ya. Nah ini user-usernya dari user Fasiankes, kemudian kabupaten kota dan Dinas Kesehatan Provinsi. Untuk pokok bahasan yang ketiga ini adalah rangkuman dari apa yang sudah kita sampaikan tadi. Yang pertama, pastikan Fasiankes sudah mendapatkan sertifikat akreditasi di DFO-nya. Barulah bisa membuat PPS-nya. Kemudian PPS segera harus dibuat minimal 1 bulan setelah mendapatkan sertifikat. Jadi dalam 1 bulan setelah mendapatkan sertifikat, nah biasanya waktu-waktu begini itu bikin ricuh tuh kalau di soal ya. Biasanya bikin ricuh, kapan harus dibuat gitu, kapan harus dikirimkan, setiap kapan harus dikirimkan itu biasanya bikin ini. Jadi PPS segera dibuat minimal 1 bulan setelah mendapatkan sertifikat. Kemudian PPS dibuat hanya pada hasil survei yang ada rekomendasinya, bisa nilainya 0 atau 5. Kemudian PPS dibuat melalui DFO Fasiankes sesuai dengan form yang ada di aplikasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota harus memberikan feedback yang dibuat oleh Fasiankes maksimal dalam jangka waktu 1 bulan ya. Kemudian Fasiankes memastikan PPS yang telah dibuat sesuai dengan kaidah atau form yang ada, surveyor melakukan pembinaan. Nah Bapak Ibu, berkaitan dengan pembinaan yang dilakukan oleh surveyor. Jadi mohon ini ya, kita berdiskusi bersama ini. Jadi ini adalah contoh ya, yang saya ambil di Sinaf. Yang saya ambil di Sinaf Verifikator. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang membuat rekomendasi seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan di depan. Halo. Maaf suara saya agak serak jadi ini. Di sini kalau kita memperhatikan rekomendasi, di sini bunyinya adalah daftar MOU dengan para pihak sudah lengkap. Ini rekomendasi atau bukan sih? Bukan. Nah bagaimana kalau seandainya, ini nilainya berapa? 5. Ini kan akan terbaca oleh Fasiankes. Ya, apa yang akan diberikan apa yang akan dibuat oleh teman-teman puskesmas atau klinik jika memang ini rekomendasinya. Iya kan? Kan lucu jadinya ya. Ya. Jadi kalau seandainya seperti ini, dia akan tahu surveyornya siapa. Ya kan? Pasti dia akan melakukan koordinasi dengan teman-teman yang ada di Korwil. Oh ini dulu surveyor saya ini. Ini rekomendasinya seperti ini, apa yang harus saya buat? Gitu kan ya? Ya Bapak Ibu, izin ini mohon maaf kami tampilkan ini untuk kita bersama ya. Ini untuk kita bersama, jangan sampai mudah-mudahan tidak terulang lagi nih pemberian rekomendasi yang seperti ini. Ini kan sebenarnya fakta dan analisis yang ditaruh di dalam rekomendasi. Ya, dan ini banyak sekali bukan hanya 1-2 orang. Ya. Kemudian yang kedua, indikator kinerja belum sesuai dengan yang tercantum dalam kausal. Ini fakta atau rekom sih? Halo yang bagian sini, ini fakta atau rekomendasi? Fakta. Jadi bagaimana teman-teman puskesmas maupun klinik akan membuat PPS kalau seperti ini? Ya kan? Ya. Oke, dan seterusnya ini fakta semua yang ditaruhkan di dalam rekomendasi dan ini akan terbaca nanti, akan dibuat PPS oleh teman-teman puskesmas ataupun klinik ya. Oke, selanjutnya ini rekomendasi bukan cuma sekali 2 kali yang begini nih. Saya tidak tahu orangnya sama atau tidak dan selalu saya dapat. Mungkin teman-teman yang lain yang verifikator juga dapat ya. Ini untuk kita semua ya Bapak Ibu, ini cukup di internal kita, jangan sampai disebar slide ini. Ya, kalau slide yang tadi itu boleh, tapi yang ini tidak boleh disebar, ini hanya untuk kita saja. Ya, jadi kalau mau menyebarkan slide yang lain boleh, tapi yang ini jangan. Ini contoh untuk kita saja. Jadi ini kalau misalnya dia membuat, ini kan nilainya 10 semua ini, tapi ada rekomendasi baik dan memenuhi bukti, untuk apa tulis kayak gitu. Ya, iya. Jadi enggak usahlah tulis rekomendasi seperti ini gitu. Ya kalau memang sudah 10, enggak usahlah berikan rekomendasi kalau memang enggak penting gitu. Kecuali kalau yang penguatan banget yang harus dilakukan secara kontinu oleh puskesmas atau klinik, itu bolehlah berikan. Ya? Setuju Bapak Ibu? Oke. Kemudian ini semuanya berapa bab itu semuanya dituliskan, apa enggak pusing, apa enggak capek nulis kayak gitu, copy paste gitu ya.
Oke. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang membuat ini ya. Tidak ada ya, pasti tidak ada Pak. Terus terus yang ini nih, rekomendasi agar kerjasama dibuat SOP, apa sih bunyinya ini? Iya, nilainya 10 nih. Agar kedepannya dibuat SOP untuk mengumumkan visi dan misi. Ya oke lah kalau ini ya. Struktur organisasi sudah dibuat. Apa ini? Sudah dibuat, batas belum disama dengan apa sih bunyinya nih Mbak? Struktur organisasi sudah dibuat tetapi belum diisi nama-nama PJ dari tiap struktur. Ya, ini rekomendasi nilainya 10 tapi semuanya ada rekomendasi setiap elemen penilaian dari bab 1 sampai yang Terima kasih. Untuk yang nilainya 10 tapi ada rekomendasi, apakah di DFko keluar Bu? Nah itu yang saya tanyakan dari tadi kan ya. Apakah keluar atau tidak, hanya Fasiankes yang tahu ya. Karena yang tahu nilai itu hanya kita surveyor. Fasiankes, iya itu udah makanya dari tadi saya tanya, apakah memang kalau nilainya 10, kemudian ada rekomendasi yang semuanya ini keluar enggak di DFO-nya teman-teman Fasiankes? Keluar ya. Kalau disetting hanya berdasarkan nilai saja mungkin tidak akan keluar. Tetapi kalau disetting berdasarkan nilai dan rekomendasi pasti keluar dia nih. Lakukan monep program MFK, nilainya 10 semua. Sama kayak tadi itu ya, nilainya 10 semua. Semuanya ada rekomendasi. Jadi bab 1, 2, 4 semua ada rekomendasi. Bab 3 dan 5 semua ada rekomendasi. Yang pusing puskesmasnya kasihan. Ya itu ya. Jadi satu lagi nih kemarin izin Pak Haji Sahid ya. Ada rekomendasi ini ya, dituliskan di sana sebaiknya petugas jangan gugup pada saat diwawancara. Coba, itu kalau seandainya dibaca sama puskesmas atau klinik, pada saat wawancara jangan gugup, ngapain ditulis rekomendasi kayak gitu ya? Ya Allah, terus bagaimana menjawab pertanyaan itu oleh puskesmas atau klinik? Tindak lanjut PPS-nya bagaimana kalau kayak gitu tuh, ya Allah. Jadi maksud saya di sini Bapak Ibu, kami menampilkan ini, mohon, halo, maaf ya suara saya udah habis. Mohon kalau memang tidak penting, janganlah tuliskan rekomendasi kalau udah nilainya 10. Tetapi kalau mau penekanan silahkan dituliskan. Ya. Ya itu dari tadi mudah-mudahan sih kalau sudah nilainya 10 tidak diberikan lagi tidak terlihat lagi rekomendasinya di PPS, dan yang tahu nilai itu hanya surveyornya ya dan verifikator. Kemudian yang tahu apakah itu semua yang rekomendasi 10 itu ada di PPS itu hanya Fasiankesnya. Ya, Dinas Kesehatan kalau dikasih link ininya baru bisa tahu. Ya, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah narasumber kita yang ketiga dengan judul Kiat-Kiat Melaksanakan Perencanaan Perbaikan Strategis yang telah disusun oleh Dr. Adriati Arif. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya masih semangat ya. Biasanya habis sarapan ngantuk juga. Apalagi sudah 2 materi yang dibawakan. Teman-teman surveyor, saya hanya melanjutkan pemaparan dari Ibu Rohani mengenai PPS. Sebenarnya PPS ini miliknya adalah Fasiankes. Tapi dalam membuat perencanaan sampai pelaksanaannya bisa dibimbing oleh para surveyor. Bagaimana dia membuat perencanaan untuk melakukan PPS dan bagaimana dia melaksanakan perencanaan yang sudah dibuat. Dan yang akan monitoring adalah
Dinas Kesehatan Kota, Kabupaten, dan Provinsi. Tadi sudah dijelaskan Ibu Rohani, jadi PPS yang dibuat oleh Fasiankes semua tergantung dari hasil rekomendasi dari surveyor. Jadi mohon teman-teman surveyor, tolong memberikan rekomendasi itu yang betul-betul tidak didapatkan pada fakta analisa. Sehingga bisa dilakukan perencanaan dan pelaksanaannya oleh Fasiankes. Kalau tadi yang dikatakan Ibu Rohani, rekomendasinya sudah baik, bagaimana dia mau bikin rekomendasi itu? Tapi ini usulan dari saya, kalau para teman-teman surveyor diminta atau ada yang kerja di puskesmas, diminta untuk melakukan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Kalau sudah ada rekomendasi tersebut, kan tidak bisa kita ubah lagi. Karena semua yang dilakukan berdasarkan rekomendasi. Usul dari saya, kalau seumpama ada kalimat sudah baik, Fasiankes tidak perlu menyiapkan dokumen penunjang. Cukup di keterangannya ditulis bahwa rekomendasi yang diberikan dikatakan adalah sudah memenuhi atau sudah baik. Sehingga dokumen penunjang kami tidak siapkan. Sehingga dibaca oleh Dinas Kesehatan. Pada saat perencanaan dan pelaksanaan itu diberikan oleh puskesmas, akan dibaca oleh Dinas Kabupaten Kota, dan akan dinilai apakah sudah sesuai atau tidak sesuai. Itu hasil feedback dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Oke, saya masuk di trik-trik pelaksanaan PPS. Ini banyak di aplikasi. Ya, jadi banyak kita membuka di aplikasi. Sehingga yang mempunyai aplikasi PPS hanyalah Fasiankes. Untuk itu, di sini surveyor mendampingi dalam perencanaannya, dan disitulah kami, kita surveyor juga harus mengetahui bagaimana sih cara masuknya. Walaupun ini DFO ada di Fasiankes, tetap kita sebagai surveyor harus tahu, paham langkah-langkah apa yang kita lakukan. Karena nanti Fasiankes tanya ke surveyor. Kalau kita nggak tahu kan juga kita nggak enak, ya. Ini dasar hukumnya tadi sudah disampaikan berdasarkan Permenkes 34 tahun 2022 tentang akreditasi PKLU T2, dan berdasarkan Kepdirjen 3991 tahun 2022 tentang petunjuk teknis survei akreditasi. Ini tahapan-tahapan kita sudah tahu, tahapan-tahapan kegiatan akreditasi ada 3, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pasca akreditasi. Yang kita akan bicarakan sekarang adalah pasca akreditasi. Di mana pasca akreditasi ini ada di PMK 34 tahun 2022, itu ada di pasal 22, bagaimana cara membuat PPS dan cara pelaksanaannya. Jadi perencanaannya dulu dibuat, nanti kalau sudah dibuat perencanaannya dikirim ke DFO, dan Dinas Kesehatan Kabupaten akan membaca. Definisi operasional saya tidak usah bacakan lagi, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rohani. Ini PPS yang mau dibuat berdasarkan rekomendasi surveyor. Ya, jadi semua rekomendasi akan terbaca di DFO. Baik itu rekomendasinya sesuai rekomendasi yang ditulis oleh surveyor, tetap akan terbaca. Tidak melihat itu nilainya 0, 5, dan 10. Yang dilihat adalah rekomendasi. Makanya tadi Ibu Rohani sudah katakan bahwa kalau memang scoringnya 10,
tidak usah pakai rekomendasi deh, kecuali penguatan. Ya, kalau pakai rekomendasi kasihan tadi itu puskesmasnya. Bayangin kalau dari bab 1 sampai bab 5 semuanya ada rekomendasinya. Ya, minta tolong teman-teman surveyor, tolong lihat lagi. Ini trik-trik perencanaan ya, di mana trik-trik PPS ini kalau puskesmas tugasnya adalah menyusun kegiatan perencanaan. Jadi tugasnya adalah menyusun PPS, ya, dan maksimal 1 bulan setelah penerbitan sertifikat. Tadi sudah ada yang mengatakan bahwa kalau seumpama Fasiankesnya itu sertifikatnya munculnya sekarang, berarti dia membuat PPS mulai triwulan. Ini sudah masuk bulan 5. Ya, kalau dia masuk kan 1 bulan paling lambat setelah setelah sertifikat keluar. Berarti dia masuk triwulan 2. Ya, kalau di akhir atau awal Juni berarti dia tidak mengisi PPS triwulan 1, 2, langsung triwulan 3. Dan hati-hati teman-teman yang diminta mendampingi dalam pembuatan perencanaan PPS. Jadi semua untuk triwulan pertama tidak dibuat karena peraturannya baru muncul di bulan April. Jadi seluruh Indonesia tidak membuat triwulan pertama. Yang dibuat adalah triwulan kedua. Kemudian tugas puskesmas adalah melaksanakan dan melaporkan perkembangan bagaimana penyelesaian PPS-nya secara berkala setiap triwulan. Jadi setiap triwulan Maret, Juni, September, dan Desember. Batas diberikan feedback oleh Dinas Kesehatan Kabupaten adalah 1 bulan. Jadi kalau umpama triwulan bulan Maret, batas maksimal feedback dari Dinas Kesehatan Kabupaten adalah bulan April, akhir April. Begitupun selanjutnya ditambah satu bulan. Kemudian Dinas Kesehatan monitoring wilayah yang ada puskesmas yang ada di wilayah kerja. Bagaimana? Apakah kegiatan PPS-nya sudah berjalan apa tidak? Dan memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan pelaporan PPS secara berkala 1 bulan setiap triwulan. Jadi April, Juli, Oktober, dan Januari. Jadi kalau Desember batas akhirnya diberikan feedback adalah bulan Januari tahun 2025. Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi hanya melakukan pemantauan dan evaluasi PPS di wilayah kerja. Ini kegiatan PPS ya, dan menggunakan aplikasi DFO. Ini user menu PPS. Jadi Faskes menyusun dia punya PPS maksimal 1 bulan setelah sertifikat ada, ya. Dan kemudian penginputan pelaksanaan PPS bisa dilakukan kapan saja, maksudnya masih dalam jangka waktu. Waktunya kapan terserah. Umpama triwulan kedua dia mau buat bulan April, dia mau bulan Mei, silahkan. Ya. Terus berikutnya adalah pengiriman laporan PPS. Itu dilakukan setiap triwulan sekian. Kalau sudah dikirim tidak bisa diedit lagi. Ya. Jadi makanya sebelum kirim klik diedit, periksa dari atas sampai bawah sudah oke, baru kirim. Karena kalau Fasiankes sudah kirim dia punya laporan, dia tidak bisa diedit lagi. Kemudian untuk Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dapat melihat Fasiankesnya, informasi tanggal sertifikatnya semua ada di DFO, ya.
Terus bisa membaca data PPS apabila Fasiankesnya sudah kirim laporannya. Ini saya tidak usah baca semua. Terus untuk provinsi dia hanya monitoring. Kita masuk cara menyusun PPS tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rohani, saya tidak usah ulang. Ini formatnya, nanti yang nampak di format pada DFO, jadi nanti dia klik di dashboard sebelah kiri, itu kita pilih akreditasi, kemudian akan muncul, nanti saya kasih lihat di sini, ini nanti akan muncul ini ya. Jadi ini contoh isian PPS ya, contoh isian PPS, sudah ada formatnya di dalam DFO, tinggal puskesmas memasukkan. Jadi ini, dia klik di akreditasi, akan muncul nih, tambahan usulan. Dan kita memilih di situ yang diterima. Diterima, statusnya diterima, dan klik ikon yang warna hijau. Jadi kalau kita sudah dampingi puskesmas sudah kasih masuk username-nya dan password-nya, akan muncul ini. Dan kita pilih dashboard sebelah kiri itu akreditasi, kemudian setelah itu kita pilih di sini tambah usulan, terus di sini kita pilih yang diterima. Dan kita milih lagi satu ikon warna hijau, kita klik di sini. Saya enggak usah nih, saya langsung lompat saja. Setelah kita klik tadi yang yang hijau tadi, akan muncul ini. Rekomendasi. Jadi kita punya rekomendasi yang kita tulis di laporan hasil survei, semuanya akan keluar di sini. Mau salahkah, mau tidak salah, semuanya keluar di sini. Dan dibaca oleh Fasiankes. Dan itulah yang disiapkan oleh Fasiankes. Selama tidak ada rekomendasi, tidak muncul. Jadi EP yang ada rekomendasinya yang muncul. Tidak semua bab 1, bab 2, dan tidak semua standar dan tidak semua kriteria muncul. Tapi yang ada rekomendasinya saja. Setelah itu, untuk melihat mengisi PPS-nya, puskesmas mengklik detail. Detailnya di sini diklik. Kemudian muncullah format ini. Sama seperti yang tadi. Jadi mulai dari dia punya kegiatannya apa. Jadi kita lihat dia punya standar, standarnya dia masuk di bab berapa. Itu rekomendasinya dan ini kegiatannya apa. Setiap rekomendasi bisa dilakukan kegiatan lebih dari 1 kali. Tapi maksimal kegiatannya 5 kali. Tidak boleh lebih dari 5 kali. Kalau kegiatan pertama sudah dilaksanakan, klik simpan. Dan klik tambah lagi untuk kegiatan berikutnya. Oke? Jadi maksimal 5 kali kegiatan. Jadi nanti akan muncul di sini ya. Akan muncul di sini, aduh kabur sekali. Ya, enggak kelihatan. Kenapa ya? Fokusnya kali. Terus ini ya, bisa selama belum dikirim, kita bisa lakukan penghapusan. Atau untuk ini klik lagi detailnya lebih mendalam lagi. Kalau seumpama kegiatan ini akan muncul di sini nanti ini dia sudah dilaksanakan, belum dilaksanakan atau dalam proses pelaksanaannya. Jadi kalau sudah dilaksanakan dia warna hijau, kalau belum dilaksanakan dia warna merah, kalau dia dalam proses pelaksanaannya dia berwarna kuning. Kalau
Kalau seumpama sudah dilaksanakan, dia akan terhapus di dalam DFO. Kalau yang belum, merah sama kuning, dia akan masih terbaca. Jadi yang belum atau dalam proses pelaksanaannya nanti dibuat di tribulanan berikutnya. Oke, ini definisi operasionalnya saya tidak usah katakan, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rohani. Ini monitoring. Tugas monitoring PPS adalah Dinas Kesehatan Kabupaten. Tapi Puskesmas juga bisa melakukan monitoring PPS-nya sampai seberapa jauh sih dia punya PPS. Monitoring PPS dilakukan oleh Fasiankes secara berkala setiap tribulanan, ya. Sampai seluruh rekomendasi yang diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun. Maksudnya begini, jadi kalau rekomendasi kan banyak nih dari bab 1 sampai bab 5. Tidak mungkinlah Fasiankes langsung membuat dalam tribulanan pertama. Tidak mungkin saja, makanya dia membuat perencanaan. Fasiankes membuat perencanaan. Kira-kira tahun ini apa yang dia bisa buat ya. Kalau Puskesmas mampu secepatnya membuat perencanaan dan melaksanakannya, ya enggak apa-apa. Berarti kalau sudah dilaksanakan, dia akan terhapus dalam DFO. Kemudian status monitoring PPS itu dibagi 3, yang seperti tadi saya katakan, belum dilaksanakan dia akan berwarna merah, masih proses itu dia warna kuning, dan sudah dilaksanakan berwarna hijau. Rekomendasi elemen penilaian yang sudah dilaksanakan tidak akan muncul pada pelaporan tribulanan selanjutnya. Sedangkan rekomendasi yang masih belum dan masih dalam proses akan terus muncul hingga status menjadi sudah dilaksanakan. Ya. Dalam melaporkan perkembangan PPS setiap triwulan, khusus rekomendasi yang masih proses atau sudah dilaksanakan, Puskesmas harus melampirkan link Google Drive. Jadi nanti ada di keterangannya tuh, ya. Kan nanti umpama perencanaannya apa, terus pelaksanaannya sudah dilaksanakan. Tapi yang sudah dilaksanakan itu nanti di keterangannya masukkan link Google Drive, yaitu dokumen penunjang. Misalnya di situ rekomendasinya adalah sosialisasikan SOP dan SK. Target pelaksanaannya yaitu terlaksananya sosialisasi, SK, dan SOP. Keterangannya yaitu masukkan dalam Google Drive, misalnya dokumen penunjangnya adalah undangan, daftar hadir, notulen, dan foto. Itu yang di-upload oleh Puskesmas. Ya. Oke, selanjutnya ini ya, cara monitoring user Vaskes, ini tetap diakreditasi, terus klik di sini, yang tadi ya dari awal sama, ini klik detail, akan muncul PPS-nya, ya ini pilih kegiatan yang akan diberikan dengan laporan pelaksanaan. Jadi ini umpama elemen ini yang mau dilaporkan, diisilah semuanya ini. Ya, diklik satu-satu. Ini detail kegiatan perencanaan perbaikan strategis, ini untuk kegiatan ketiga. Ya, untuk kegiatan ketiga, misalnya kegiatan ketiga pada saat monitoring di bulan berapa nih? Di triwulan pertama. Kegiatan ketiga itu belum dilaksanakan. Dia akan berwarna merah. Oh, belum dilaksanakan berarti tribulanan berikutnya akan dilihat lagi laporannya. Pada tribulanan berikutnya, tribulanan kedua, kegiatan yang ketiga masih dalam proses. Dia masih warna kuning. Kalau sudah dilaksanakan berarti dia warna hijau. Jadi kalau pelaksanaannya tribulanan 1 belum dilaksanakan, dimasukkan lagi di perencanaan di tribulanan kedua. Di tribulanan kedua dia masih dalam proses tapi belum selesai,
masukkan lagi di tribulanan ketiga. Jadi dia punya proses rekomendasi hasil dari survei akreditasi itu bisa dalam jangka 5 tahun. Ya. Ini cara monitoring Vaskesnya ya. Ini ada menu edit sebelum dikirim, bisa dilakukan edit, klik edit. Kemudian kalau sudah diedit, dikirim ya. Nanti akan nampak di action sini bahwa sudah dikirim. Dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota akan melihat apakah prosesnya sudah sampai di mana dan akan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota akan memberikan feedback. Waktunya 5 menit lagi ya, Dok. Aduh, ya. Ya, ini umpan balik yang diberikan. Jadi sudah nanti sudah feedback yang diberikan oleh Dinas Kabupaten Kota adalah sudah sesuai atau belum sesuai. Dan kalau seumpama pemberian umpan balik berdasarkan laporan yang disampaikan Puskesmas pada link bukti pendukung, apabila berdasarkan verifikasi ada proses atau hal yang belum sesuai dalam pelaksanaan kegiatan PPS, dapat diberi umpan balik bahwa belum sesuai. Dan Puskesmas wajib melaporkan kembali perbaikannya di triwulan berikutnya. Ini ya cara memberi umpan balik ya, nanti Dinas Kesehatan akan memberikan umpan balik di sini. Di sini keterangan. Jadi ada periode pelaporannya, terus monitoring pelaksanaan, belum dilaksanakan, keterangan monitoring di sini juga ada. Ini yang diisi oleh Dinas Kabupaten Kota. Ya. Ini cara memberikan umpan balik sama seperti tadi. Jadi kalau Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun provinsi dia akan membaca ini. Semua Fasiankes yang ada di wilayah kerjanya akan dilihat bagaimana, apakah prosesnya sudah sampai di mana. Tribulanan pertama itu warna apa sampai tribulanan keempat. Ya, akan nampak. Jadi umpama kalau merah berarti dari tribulanan pertama sampai tribulanan keempat belum dilaksanakan. Ya, ini ya. Akreditasi Fasiankes ya, ini sama seperti awal yang kita pelajari bahwa kalau kita Fasiankes akan masuk di DFO, aplikasi DFO. Setelah Puskesmas masuk di aplikasi DFO akan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan akan diberikan muncullah user dan passwordnya sehingga Puskesmas bisa masuk dalam DFO. Jadi registrasi dulu, kemudian divalidasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian masuk di aplikasi DFO. Saya tidak usah jelaskan lagi, ini itu penyelesaian. Jika ada Fasiankes mengeluh pada mulai dalam perencanaan ataupun pelaksanaan untuk memasukkan di aplikasi DFO, ya, penyelesaian kendala aplikasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan wilayah masing-masing. Seperti saat sekarang ini terakhir yang dikatakan bahwa ada kendala dalam jaringan sehingga Fasiankes agak sulit memasukkan dia punya laporan PPS ya. Alur penyelesaian kendala aplikasi, itu kendala aplikasi dalam user Fasiankes disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten masing-masing. Dinas Kabupaten membantu kendala aplikasi yang ada di Fasiankes. Apabila kendala belum diselesaikan, nanti Dinas Kabupaten akan masuk melalui aplikasi Mantis. Jadi ada aplikasi Mantis. Dan Dinas Kesehatan Provinsi juga membantu monitoring kendala aplikasi. Dan aplikasi untuk Juknis aplikasi Mantis, ini dia punya link. link.kemkes.go.id/Mantis. Itu trik-trik pelaksanaan dan kuncinya adalah
semua pelaksanaan rekomendasi, bukan pelaksanaan ya, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan tergantung dari rekomendasi yang dibuat oleh teman-teman surveyor semua. Jadi mohon, terutama yang scoringnya 10, kalau tidak perlu rekomendasi tidak usah dibuat. Ya, dan tolong juga rekomendasi yang dibuat memang betul-betul tidak didapatkan dalam fakta analisa. Jangan sudah ada di fakta analisa, baru Anda tulis dalam rekom. Di sini Fasyankes bisa nuntut kita. Loh, di rekomendasi dibilang tidak ada, padahal pada saat itu kan ada dokumennya misalnya. Ya, jadi hati-hati dalam pelaksanaan rekomendasi karena semua rekomendasi dibaca oleh Fasyankes dan dia mengetahui siapa surveyor yang menulis rekomendasi itu. Jadi minta tolong teman-teman. Dan di sini juga teman-teman surveyor semua tolong membantu Fasyankes dalam membuat perencanaan sampai pelaksanaan rekomendasi. Ya, karena tanpa bantuan teman-teman semua Fasyankes juga bisa kalang kabut. Apalagi kalau ada rekomendasi kalimatnya tidak dimengerti oleh Fasyankes. Ya, saya rasa cukup sekian pemaparan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Adriati. Tepuk tangan, aplaus buat Dr. Adriati. Ya, ada waktu 15 menit ya kita untuk berdiskusi. Pertanyaan pertama, silakan. Dari yang pertanyaan dulu, Korwil Bali. Ya, dari Bali dulu, dari tadi sudah maju duluan. Siap. Sudah. Baik, silakan diajukan pertanyaannya dari Korwil Bali. Tolong disebutkan dulu identitasnya, kemudian pertanyaannya untuk narasumber yang mana. Baik, terima kasih Bu waktunya. Saya Dr. Lanawati dari Korwil Bali. Ya, pertama pertanyaannya Bu, mungkin untuk pertanyaan yang pertama ini saya mewakili dari pihak puskesmas Bu, bukan pihak surveyor. Ya. Jadi memang kasus-kasus adanya rekomendasi-rekomendasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di puskesmas, itu banyak kita juga alami Bu dari survei yang kemarin. Contohnya misalkan rekomendasinya lakukan libatkan seperti yang tadi lintas sektor di dalam penyusunan perencanaan. Padahal faktanya sebenarnya kita sudah punya lengkap itu Bu, umangnya dari mulai undangan, mulai dari sampai foto, notulen itu sudah ada, tetapi tetap muncul sebagai rekomendasi. Nah ini mungkin untuk Ibu Rohaniah. Nah apakah hal seperti itu kami pihak puskesmas tetap harus mengisi PPS? Ya. Nah kalau memang harus tetap mengisi PPS, berarti PPS yang akan kita upload adalah yang sudah kita punya. Bukan tindak lanjut daripada rekomendasi. Karena kita sudah ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seandainya, ini sekarang saya sebagai surveyor Bu ya. Karena rekomendasi itu muncul, itu belum dikonfirmasi dengan puskesmas. Jadi puskesmas tahu ada rekomendasi seperti itu setelah selesai survei dan setelah diisi oleh surveyor, kemudian udah masuk di Sinaf, sudah masuk di DFU. Nah, kita sebagai surveyor dari Lavkespri misalnya, apakah tidak bisa dilakukan sistem, contohnya misalkan rekomendasi yang sebelum diupload oleh surveyor itu dikonfirmasi dulu oleh puskesmas. Misalkan hal itu dilakukan pada saat exit conference. Ya, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang
membuat puskesmas itu menjadi gimana ya Bu, galau gitu loh. Loh, saya sudah ada, kenapa kok muncul lagi rekomendasi? Pasti ini nilainya enggak 10 ini. Kan seperti itu, tetapi kami tidak bisa lagi konfirmasi dan itu sudah muncul di DFO. Nah kalau seandainya ada sarana, ya misalkan di exit conference, itu bisa dilakukan konfirmasi terlebih dahulu antara Fasiankes yang disurvei dengan surveyor, seandainya memungkinkan seperti itu, mungkin akan lebih gimana ya, legowo ya, puskesmas lebih legowo. Oh ya, jadi sudah pasti rekomendasi-rekomendasi itu juga tidak membuat kita menjadi galau, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya juga untuk Ibu Rohani ya atau ini ya. Tadi disampaikan bahwa surveyor juga melakukan monef terhadap PPS dari Fasiankes yang kita survei. Nah untuk di Lavkespri, apakah sudah ada alur atau aturan seperti apa cara surveyor memonef ke Fasiankes? Apakah boleh langsung surveyor ini langsung berkomunikasi langsung atau menghubungi langsung Fasiankes yang sudah pernah kita survei? Apakah harus lewat Korwil? Apakah sifatnya boleh langsung pribadi atau seperti apa? Jadi mungkin supaya kita tidak salah sebagai surveyor, apakah kita langsung bisa menghubungi Fasiankesnya atau mungkin kita harus lewat Korwil? Mungkin itu 2 pertanyaan itu dulu Ibu, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Dr. Ronawati dari Korwil Bali. Bisa dijawab oleh Dr. Rohani ya. Silakan. Baik, terima kasih Bunda. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, mohon maaf nih suara agak serak-serak. Yang pertama berkaitan bila rekomendasinya tidak sesuai. Apakah rekomendasi yang tidak sesuai ya? Ya, apakah rekomendasi puskesmasnya muncul di rekomendasi, tapi sebenarnya fakta itu sudah ada semua di puskesmas, tetapi dia muncul menjadi rekomendasi seperti itu. Baik, berkaitan dengan fakta dan rekomendasi, jadi tadi sudah disampaikan nilai 0 dan 5 wajib pasti akan muncul rekomendasinya ya. Kemudian yang nilai 10 juga disampaikan sama Bunda Adriati bahwa dia akan muncul. Nah bagaimana kalau misalnya dia sudah sesuai apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman puskesmas, silakan nanti melihat fakta dan analisisnya. Kalau memang dia sudah sesuai, boleh mengambil dokumen yang memang sudah digunakan yang kemarin untuk bisa diupload lagi. Tetapi kalau contohnya misalnya harus berupa perencanaan pertemuan mini lokakarya bulanan. Jadi kalau misalnya trimester atau pertemuan mini lokakarya triwulan. Triwulan pertama kan ini harus diupload setiap triwulan ya. Jadi kalau misalnya triwulan pertama untuk tindak lanjutnya ambil dia dari hasil triwulan yang sebelumnya. Itu diupload untuk dijadikan bahan yang dimasukkan untuk PPS. Kemudian kalau triwulan berikutnya jadi kalau misalnya triwulan kedua yang akan kita kirimkan ambil dari triwulan sebelumnya. Tetapi bagaimana kalau misalnya kan dalam 1 bulan kita harus sudah membuat nih PPS setelah menerima sertifikat. Kalau seandainya sesuai dengan fakta dan analisis yang sudah ada, silakan boleh diambil dari fakta dan analisis yang sudah dibuat oleh teman-teman puskesmas sebelumnya, itu yang diupload di dalam PPS-nya. Ya, jika memang itu sudah sesuai di dalam fakta dan analisisnya. Itu ya Bun yang pertama. Bukan, maksud saya begini Bu, di fakta analisis surveyor ditulis tidak ada. Iya. Tapi sebenarnya kita sudah punya. Betul. Sehingga kan muncul rekomendasi. Ya, nah, silakan diambil dari dokumen puskesmas yang memang sudah dibuat, itu diambil, diupload kembali di sana. Silakan disertai dengan linknya. Sesuai dengan maksudnya tetap ditindaklanjuti ya? Ya, harus itu. Karena kalau misalnya tidak ditindaklanjuti tidak akan bisa tersubmit, nanti tidak akan terlihat proses pengirimannya sudah ditindaklanjuti atau belum gitu. Jadi makanya tadi setiap triwulan teman-teman harus mengupload bukti PPS dari masing-masing elemen penilaian itu. Seandainya sudah selesai pada trimester pertama, maka harus mengcopy paste lagi dari trimester yang
sebelumnya untuk di copy paste lagi hal yang sama setiap sampai nanti akan dilakukan survei akreditasi tahun berikutnya atau 5 tahun berikutnya ya. Nah kemudian yang kedua tadi pertanyaannya bagaimana kalau misalnya fakta dan analisisnya tidak sesuai ya? Apa sih yang kedua tadi? Oke, lebih ke alur kayaknya tadi ya Bunda ya. Nah sekarang peran surveyor, nah ini mungkin nanti kita harus sepakati bersama bagaimana alur dari pembinaan yang akan kita lakukan. Apakah melalui Korwil atau bagaimana. Karena kalau kita lihat di slide tadi itu, pembinaan dilakukan oleh tim TPCB, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah sekarang kalau komunikasi kita dengan puskesmas atau Fasiankes yang sudah kita nilai itu kan selalu ada tuh ya. Tetap kita ada kontak dengan mereka dan pasti mereka akan mengontak kita kalau ada fakta atau rekomendasi yang tidak mereka mengerti gitu. Halo. Hai. Nah, jadi kalau misalnya ini secara pribadi boleh nanti silakan berkomunikasi dengan Fasiankes yang sudah kita ini kan. Tetapi secara prosedural itu nanti kita minta LPA bagaimana mekanismenya untuk bisa mengatur biar tertib gitu. Apakah melalui Korwil masing-masing dan sebagainya. Nanti misalnya kan ada teman-teman kita yang ada di kabupaten kota, apakah memang bisa kita dilibatkan nih yang surveyor dari masing-masing ininya. Nah mungkin nanti silakan kita saling berkomunikasi antar kabupaten kota yang ada di sana gitu. Kalau memang teman-teman kita ada di kabupaten kota sebagai tim TPCB yang ada di Dinas Kesehatan mungkin lebih enak ya. Tetapi kalau misalnya tidak ada bagaimana mekanismenya itu mungkin nanti kita minta LPA untuk bisa mengatur setelah ini nanti seperti apa proses ininya ya. Itu mungkin. Baik. Terima kasih. Konfirmasi itu sebelum di-upload ke Sinar, apakah itu memungkinkan seperti itu? Oh iya, kalau yang itu Bu izin pada saat kita sebelum exit conference ya, pada saat kita survei teman-teman selalu kita ini kan minta apa ya, kita ini kan kembali ke teman-teman kita tim ya. Ibu tadi Sita sudah minta yang ini tolong ditindaklanjuti, mana buktinya, ini nanti akan kami kalau misalnya diperbaiki kami akan bisa menambahkan nilainya menjadi 10 atau bagaimana. Tetapi kalau tidak bisa ditindaklanjuti mungkin tetap nilainya akan 0 atau 5 gitu kan. Itu sudah komitmen di awal, itu kita sudah sampaikan ke teman-teman Fasiankes. Tetapi kan tidak semua hal yang bisa diinikan harus ada dalam waktu itu, tidak bisa dia tindaklanjuti. Contoh saja misalnya kalau berkaitan dengan sarana prasarana yang harus ini gitu ya. Jadi mungkin nanti akan ada tambahan dari Bunda Adriati ya. Silakan Bun. Boleh? Ya, silakan. Izin Ibu Moderator, menyangkut tadi dikatakan bahwa apakah rekomendasi boleh kita sampaikan ke Fasiankes sebelum diupload? Pertama jawabnya tidak boleh. Yang kedua, sebenarnya sebelum kita menulis rekomendasi, pada saat kita menelusur EP, kan kita langsung wawancara ke mana? Petugas Fasiankesnya. Kalau memang kita dapatkan di situ kelainan atau tidak ada, kita bisa tanyakan, ini kok enggak ada ya? Dan kita memberikan solusi, nanti tolong dibuat begini. Ya. Kalau seumpama kita sampaikan itu, mereka bisa klarifikasi. Ini loh dok, atau ini loh pak, bu, ini dokumennya sudah semuanya ada. Ya. Jadi pada saat kita mau menulis rekomendasi, kita sudah menjelaskan ke Fasiankesnya apa yang kurang dari penemuan fakta analisa. Kalau kita sampaikan ke Fasiankes kalau merasa itu sudah ada, dia akan melakukan klarifikasi. Ini loh. Sehingga kita sudah tahu bahwa tadi seperti bahwa sudah ada bukti bahwa penyusunan perencanaan disusun berdasarkan dilibatkan lintas sektor. Nah, kalau itu kurang, kita bisa sampaikan pada saat kita telusur. Dan kalau seumpama ada, puskesmas akan melakukan klarifikasi. Itu ya. Lihat teman-teman surveyor, ini sharing aja, sharing untuk pada saat kita lakukan survei. Jadi ingat di sini kalau kita bilang salah,
kita tunjukkan ke Pasienkes yang benar ini. Jangan kita bilang salah, baru kita tidak menunjukkan mana yang benar. Ya, Pasienkes juga bingung kalau dikatakan salah, padahal dia sudah buat. Ya, jadi kalau saya sih sebagai surveyor, saya tidak pernah mengatakan salah. Apapun yang dibuat oleh Pasienkes itu dia sudah punya usaha. Tapi kita sebagai surveyor, kita hanya memberikan masukan. Ada loh contoh yang lebih baik, yang lebih memenuhi EP yang diminta. Ya, itu saja. Saya rasa kalau untuk rekomendasi sebelum diupload kita sampaikan tidak boleh. Baik, terima kasih Dr. Adriati. Terima kasih untuk Dr. Ranawati dari Bali. Baik, pertanyaan selanjutnya. Siap. Dari terima kasih. sayap kanan. Saya. Izin. Mikrofonnya dari saya. Dari izin. Baik. Izin setelah dulu. ini ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ulun Dr. Nisa dari Korwil Kalsel. Dan kami mengucapkan terima kasih sekali untuk sharing kita hari ini kepada Dr. Sarbaini, Bunda Adriati dan juga Bunda Nurani. Kami juga mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat hari ini, bahwa tadi kita harus sangat hati-hati dalam mengisi rekomendasi, terutama untuk nilai 10. Tadi banyak dicontohkan oleh Bunda Adriati dan juga Bunda Nurani, bahwa sebaiknya yang tidak ditemukan pada fakta dan analisa itu sangat perlu kita ingat nih, terutama dalam mengisi rekomendasi teman-teman. Ya, terus untuk yang tadi ulun menanggapi bahwa ini yang perlu kita lakukan yang akan datang adalah bagaimana kesepakatan untuk bimbingan PPWS tadi, Bun. Apakah menjadwalkannya bagaimana supaya rekomendasi yang diisi oleh teman-teman di puskesmas itu bisa terlaksana juga dan nyambung dengan teman-teman yang ada di dinas kesehatan kabupaten dan provinsi, terutama kalau untuk di dinas kesehatan kabupaten itu adalah tim TPCB-nya. Karena banyak yang tidak jalan ya, terutama seperti apa tadi? Ya, laporan hasil kredensial contohnya itu kadang itu nggak bisa nyambung dengan teman-teman di puskesmas karena kredensialnya sendiri di dinas kesehatan kabupaten tuh timnya nggak ngerti, bisa seperti itu. Jadi maksud ulun PPS ini supaya komprehensif bagaimana pengaturan jadwalnya tadi kata Bunda. Terus satu, yang kedua feedbacknya karena tadi 1 bulan juga dari kita dari puskesmas mengisi, terus dari dinas kesehatan juga 1 bulan. Bagaimana kalau dari dinas kesehatannya sendiri yang di kabupaten nggak ngisi, Bunda nih bagaimana nih? Kan 1 bulan juga tuh. Itu bagaimana? 2 pertanyaan. Mungkin itu dari Ulen, terima kasih. Ya, baik. Ini pertanyaannya buat siapa nih? Antara Bu Rohani dan Dr. Rohani dan Dr. Dua-duanya Adriati boleh ya? Ibu Rohani dan Dr. Adriati. Karena dua-duanya nyambung kayaknya ya Bunda. Oke, iya izin Bu Rohani. Tadi pertanyaan pertama mengenai, saya kurang mengerti pertanyaannya, maaf. Alur apa karena ya? ada bimbingan PPS, jadi mungkin ke depannya kita mau bagaimana ini kesepakatannya, usulannya dari mana, supaya apakah surveyornya dari semisal yang ditunjuk oleh lembaga atau dari Kemenkes yang mengatur untuk bimbingan dengan yang Pasienkes yang disurvei. Atau dari dinas kesehatan kabupaten, kota atau provinsinya yang menunjuk lembaga yang melakukan bimbingan untuk PPS ini supaya pengisiannya berjalan maksud kami. Oke. Pengaturan mekanisme. Ya, makasih. Untuk bimbingan memang sudah ada dari dinas kesehatan, yaitu tim TPCB-nya. Di mana tim TPCB-nya ini selain melibatkan setiap bidang dalam
Dinas Kesehatan juga dilibatkan surveyor. Ini tergantung dari mungkin daerah masing-masing ya. Yang saya ini pengalaman di saya punya daerah, karena dilibatkan surveyornya. Di luar dari itu, ini hanya TPCB itu melihat setelah puskesmas melakukan perencanaan. Tapi yang membimbing puskesmas untuk perencanaan tidak tahu siapa. Tergantung. Mungkin ada puskesmas secara mandiri internal mau meminta surveyor siapa untuk mendampingi. Tapi kalau untuk dari Dinas Kesehatan untuk menunjuk lembaga itu kami belum tahu. Karena setahu kami itu kayaknya belum ada anggarannya untuk itu, ya. Atau Fasiankes langsung memilih lembaga sendiri untuk dilakukan pendampingan. Boleh langsung Fasiankes menyurat ke lembaga. Itu saya rasa kalau untuk pendampingannya dari tadi untuk pendampingannya Bunda. Sekarang kan dari Dinas Kesehatan Kabupaten juga waktunya 1 bulan untuk mengisi di form tadi kan? Ya. Sekarang bagaimana problemanya seandainya tim TPCB-nya atau Dinas Kesehatannya tidak aktif? Tidak mengerti, tidak monitoring juga. Bagaimana ini? Begini ya, kalau tim TPCB sampai tidak mengetahui itu, perlu dikasih pelatihan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten mengenai tim TPCB-nya. Bagaimana cara mendampingi Fasiankes dalam mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan PPS. Saya rasa untuk tim TPCB semuanya sudah disosialisasikan karena Kemenkes sudah sudah beberapa kali mengadakan sosialisasi mengenai PPS. Saya rasa itu deh. Ya, mungkin ada masukan dari Dokter Sarbani, ada tambahan sedikit, silakan Dok. Kalau ketentuannya sekarang saat ini kan masih kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Provinsi. Tapi sebagai surveyor yang pernah mensurvei paskes tersebut, tidak ada salahnya terus mengawal agar 5 tahun ke depan dia balik ke kita. Jadi maintenance-nya itu juga harus ada. Nah itu aja saran dari saya. Demikian. Baik. Ya, trik ya. Terima kasih. Trik supaya siap akhirnya kembali ke kita. Surveyornya. Terima kasih Bunda dan Dokter Sarbaini.